Misteri lagu Nina Bobo. Sekitar tahun 2004, datang keluarga kecil yang pindah di Pulau Jawa yang berasal dari Jakarta. Di sebuah rumah Jawa kuno yang kabarnya dulu pada zaman Belanda ada sebuah keluarga kecil yang tinggal di rumah Jawa ini dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nina. Karena demam tinggi dan tidak sempat menciptakan lagu serta menyanyikan untuk Nina, akhirnya Nina meninggal dunia. Namun keluarga kecil dari Jakarta tidak begitu percaya pada mitos tersebut. Ketika sudah sampai di rumah Jawa tersebut, Wina 6 tahun, anak dari Yoga dan Pina yang akan menempati rumah Jawa tersebut, mendengar suara nyanyian Nina Bobo yang dibawakan oleh seorang wanita di dalam kamar dengan merdunya. Wina lalu menceritakan kepada ibunya yang sedang beres-beres. "Mama, Wina dengar ibu-ibu lagi nyanyi Nina Bobo di dalam kamar." "Apa Wina sayang? Jangan aneh-aneh lah, Mama gak suka." "Beneran Ma, Wina denger." "Wina, Mama mohon jangan ngada-ngada, Mama lagi sibuk beres-beres." "Ya sudah, kamu sama Papa aja ya." Lalu Wina menghampiri papanya dengan wajah yang ketakutan. "Papa, Wina tadi dengar suara ibu-ibu nyanyi Nina Bobo di dalam kamar itu." Papa Nina menjawab dengan tertawa kecil seakan meremehkan perkataan Wina tersebut. "Wina, di rumah ini tidak ada siapa-siapa kecuali ada Papa, Mama, dan Wina. Kalau Wina tidak percaya, ayo kita ke kamar yang katanya Wina ada hantunya." Lalu Wina diajak ayahnya ke kamar yang membuat Wina ketakutan. Pas sudah di depan pintu kamar, Wina mendengar teriak-teriakan kecil, namun papanya tidak mendengarnya. Ketika papanya Wina akan membukanya, Nina berusaha untuk mencegahnya. "Papa, jangan dibuka." Ketika papanya sudah membuka pintu itu dan melihat ke dalam, tidak ada apapun, yang ada cuma ranjang, lemari, dan lukisan seorang anak kecil. Lalu Papa Wina menghampiri Wina dan mengajak ke dalam serta memberitahu bahwa tidak ada apa-apa di kamar ini. Dan Wina pun ditawari ayahnya untuk menempati kamar tersebut. "Wina mau kan tidur di kamar ini? Bagus loh kamarnya." "Wina gak mau ayah, di sini ada hantunya." "Wina, Papa kan sudah bilang hantu itu tidak ada, jadi Wina gak boleh takut lagi." "Papa ngerti kok, Wina belum terbiasa dengan rumah baru kita." "Ya sudah, Wina ikut Papa ke taman ya." Jawab Wina dengan wajah yang masih ketakutan. "Iya, Pak." Saat akan meninggalkan kamar itu, terdengar lagi suara nyanyian Nina Bobo oleh wanita misterius itu. Wina bingung apa yang harus ia perbuat dan harus bercerita kepada siapa bahwa rumah yang ia tinggali bersama papa dan mamanya itu berhantu. Handphone Mama Wina berbunyi pertanda ada yang meneleponnya saat itu. Lalu Mama Wina segera mengangkatnya saat sedang membersihkan ruang tamu oleh penuh debu. "Halo, dengan siapa ya?" "Tante, ini Friend, kakaknya Kamaya." "Oh, Friend, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana?" "Tidak baik, Tante. Ayah dan ibu sudah meninggal karena kecelakaan pesawat saat akan pergi ke Korea." "Tante turut berduka cita, Friend." "Iya, Tante. Tante, Friend minta tolong untuk beberapa bulan ke depan Kamaya tinggal di rumah Tante. Soalnya Friend ada kerjaan di Korea karena klien ayah ada di sana." "Oh iya, Friend, tentu saja Tante mau. Rumah Tante selalu terbuka buat kamu dan Kamaya." "Ngomong-ngomong, alamat Tante ada di mana?" "Di Jogja, tepatnya di rumah Jawa. Kamu tahu kan?" "Oh iya, Tante. Makasih, Tante." "Sudah dulu ya, Tante. Terima kasih." Saat sudah selesai, terdengar ada yang jatuh di kamar yang membuat Wina takut, membuat kaget Mama Wina. Namun Wina berpikir mungkin itu cuma tikus. Lalu Mama Wina menemui Papa Wina dan menceritakan kabar bahwa keponakan yang bernama Kamaya akan tinggal bersama mereka. "Papa, Mama, kabar buat Papa." "Apa, Ma? Sepertinya penting sekali."
Papa masih ingat Kamaya, keponakan Mama yang ada di Batam. Oh iya Mama, Papa ingat Ma. Memang ada apa dengan Kamaya Ma? Kamaya mau tinggal satu rumah sama kita karena si Fran mau ke Korea mengurusi kerjaan ayahnya. Nasib mereka sungguh malang, Pak, harus ditinggal oleh ayah dan ibunya untuk selamanya. Papa Wina kaget saat mendengar kabar buruk itu. Berarti di sini ada yang menjaga Wina dong, Ma? Iya, Papa. Wina senang kan Tante Kamaya akan tinggal bersama kita. Wina hanya tersenyum. Karena waktu semakin sore, Wina dan kedua orang tuanya masuk rumah, sebuah tempat tinggal yang mewah dan besar, singgah dua saudara yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan pesawat. Kamaya, Fran serta para pembantunya berkumpul di ruang tamu, karena Fran akan memberitahu bahwa Kamaya akan tinggal bersama tantenya di Pulau Jawa. Selamat malam, di sini saya akan memberikan informasi penting, yaitu Kamaya akan tinggal bersama Tante Pina yang saat ini beliau tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di rumah Jawa. Kamaya kaget saat mendengar keputusan yang diberikan Kafran untuknya, karena sebenarnya Kamaya tidak ingin pindah sebab masih ada para pembantunya yang masih bisa mengurusi segala keperluannya. Enggak, Kamaya gak mau. Kamaya masih pengen tinggal di sini karena almarhum ayah dan ibu belum genap 10 hari, Kak. Kakak tahu Kamaya ini yang terbaik untukmu, karena kakak akan pergi ke Korea untuk menyelesaikan bisnis ayah di sana. Kakak mohon. Kamaya terdiam sejenak, tanpa satu kata pun. Salah satu pembantunya terlihat khawatir dengan Kamaya, seperti mau memberikan informasi penting. Beberapa menit kemudian, Kamaya memberikan keputusan pada kakak tersebut. Baik, Kak. Kamaya mau ikut Tante Pina di Jawa, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Kamaya? Kamaya ingin kakak jangan lama-lama di Korea. Ya, Kamaya. Ya sudah, kakak mau ngurusin paspor dan visa untuk berangkat minggu depan, dan besok kamu akan kakak antar ke tempat Tante Pina di Jawa. Di sana kamu bisa jaga Wina, ya, Kak? Lalu Fran meninggalkan Kamaya. Begitu terpuruknya Kamaya kehilangan kedua orang tuanya yang ia sayangi. Kamaya yang dulu ceria kini menjadi pemurung. Hari-hari ini pembantunya melihat Kamaya sering melihat keluar jendela sambil melamun. Pembantunya tersebut mendekati dan menebari tahu tentang rumah Jawa yang ia dengar tadi. Non, Kamaya, maaf Bibi mengganggu. Bibi mau bercerita tentang rumah Jawa yang diceritakan oleh Denefren tadi supaya Non Kamaya bisa jaga diri di sana. Kamaya lalu menoleh ke arah pembantunya dengan mata penuh misteri yang membuat pembantunya gugup. Maksud Bibi apa? Bibi asli orang Jawa. Dulu Bibi kecil di Jawa dekat tempat Tante Non Kamaya tinggal. Jadi Bibi sedikit tahu tentang rumah Jawa itu. Apa di tempat Tante Pina ada penunggunya? Ya begitulah Non. Tapi sudah melegenda dinyanyikan oleh seorang wanita dan suara anak nangis. Jangan digubris Non. Satu lagi Non, konon zaman Belanda dulu ada seorang keluarga yang mempunyai anak yang meninggal karena demam tinggi. Dan anak itu tidak sempat dinyanyikan lagu, jadi penasaran sampai sekarang. Lalu pembantu tersebut meninggalkan Kamaya dengan penuh rasa ketakutan. Pagi itu, Kamaya sedang beres-beres barang yang ia akan bawa ke Jawa. Kamaya melihat foto ayah dan ibunya, dan masih teringat saat orang tua masih hidup. Setiap pagi selalu sarapan bersama-sama. Namun kenangan hanya tinggal kenangan yang ia akan pernah terulang kembali. Kamaya, ayo kita berangkat, ntar ketinggalan pesawat, kata Fran. Iya, Kak. Saat akan menaiki mobil, Kamaya berpamitan dengan pembantunya yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Bo,
Pak Dek, Kamaya pamit ya. Iya non, inget ya hati-hati di sana. Lalu Kamaya tersenyum dan lekas masuk mobil. Ketika mobil jalan serta menjauh dari rumahnya, terlihat mendiang almarhum ayah dan ibunya sedang mengabaikan tangan seolah mereka masih ada. Namun Kamaya hanya berpikir ini hanya halusinasi belaka karena rasa kangennya yang amat mendalam terhadap ayah dan ibunya. Ketika sampai di bandara, Kamaya dan Fred lekas masuk ke pesawat karena jadwal pemberangkatan Batam ke Jawa akan segera lapas landas. 3 jam sudah berlalu, Kamaya dan Fred sudah sampai di Pulau Jawa dan meninggalkan Batam tempat kelahiran mereka berdua. Lalu Fred ditelepon oleh Om Yoga karena mereka akan dijemput. Fred, ini Om Yoga. Kamu di mana sekarang? Iya Om, saya dan Kamaya sudah sampai di bandara. Om di mana? Kamu dan Kamaya langsung aja menuju ke pintu masuk bandara. Iya Om, lalu mereka menuju ke tempat Om Yoga yang telah menunggu. Sesampainya di depan pintu masuk bandara, ia langsung masuk mobil dan berangkat ke rumah omnya. Mereka juga sambil bercerita bahwa hidup di Jawa sungguh enak, bisa menikmati pemandangan yang indah dan masih asri. Saat itu, Friends dan Om Yoga sedang asik-asiknya ngobrol. Kamaya hanya terdiam memikirkan perkataan pembantunya, bahwa rumah Jawa itu ada penghuni makhluk halus. Sesampainya mereka di rumah Om Yoga, Friend dan Kamaya disambut oleh Wina dengan sukaria. Tante Kamaya, apa kabar? Baik Wina, Wina sendiri di rumah baru suka gak? Lalu Wina membisikkan kata-kata yang membuat Kamaya kaget. Wina takut tante, di rumah Wina ada suara-suara aneh. Kamaya tegang saat mendengar cerita dari Wina. Konon anak seumuran Wina masih bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, dan itu adalah kenyataan. Lalu Mama Wina mengajak Friend dan Kamaya untuk masuk rumah. Namun Wina saat itu memegang tangan Kamaya seerat mungkin dan menyatakan, "Aku takut tante." Kamaya meyakinkan Wina bahwa di rumahnya tidak ada apa-apa. Kamaya sebenarnya punya indera yang bisa melihat makhluk halus secara kasat mata. Ketika akan masuk rumah tersebut, Kamaya merasakan hawa negatif menyelimutinya seolah ada yang tidak suka ia masuk rumah tersebut. Saat Wina dan Kamaya akan melewati kamar yang membuat Wina takut, Kamaya merasakan ada sesuatu memantai-mantainya dari belakang dan dari depan, entah itu sebuah arwah yang tak tenang. Saat sudah berkumpul dan istirahat di ruang tamu, Kamaya dan Fred minum teh hangat agar perasaan dan pikiran menjadi rileks. Lalu Vina menanyakan sesuatu hal. Kamaya, kamu yakin mau tinggal di sini? Kamaya terdiam seolah-olah ia sedang dipermainkan. Iya tante, memang kenapa? Awas, di sini ada seorang yang menyanyi lagu Nina Bobo tiap malam dan tangisan anak kecil. Kamaya terdiam dan wajahnya pucat karena cerita dari tantenya itu. Hahaha, takut ya Kamaya. Tenang Kamaya, di sini mana ada hantu, itu cerita konyolnya Wina. Lalu Kamaya menjawabnya dengan serius, seolah-olah ia ingin meyakinkan bahwa makhluk halus di dunia itu ada dan dekat dengan kita. Itu memang ada tante, tepat di samping kita berada. Tante Pina lalu mengalihkan pembicaraan saat itu pada Friend yang sedang asik-asiknya minum dan melihat siaran televisi. Friend, kamu kapan berangkat ke Korea? Mungkin minggu depan tante, dan besok harus pulang ke Jakarta lagi karena ada yang harus diselesaikan. Oh iya. Malam kelam mulai datang menyelimuti rumah Jawa. Terdengar suara burung gagak pertanda ada sosok arwah yang datang pada malam itu. Wina dan Kamaya sedang asik-asiknya bermain boneka bersama-sama di kamar. Wina dekat kamar kosong yang ditakuti Wina. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara nyanyian Nina Bobo yang merdu bagaikan penyanyi ulung.
Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Lagu itu diulang berkali-kali selama setengah jam. Mungkin saat itu yang bisa mendengar Wina dan Kamaya saja. Karena rasa penasaran itu melanda mereka berdua, Kamaya putuskan untuk mencari sosok wanita yang menyanyikan lagu Nina Bobo tersebut di kamar sebelah Wina. Wina saat itu benar-benar ketakutan, namun Kamaya mencoba menenangkannya, jangan sampai teriak. Kamaya keluar kamar untuk menuju ke kamar yang misterius itu. Sesampainya di depan pintu, suara itu tetap tidak menghilang, malah tambah keras. Tangan Kamaya bergetar hebat saat akan membuka pintu dan Kak, jangan dibuka, sahut Wina sekeras mungkin membuat semua penghuni rumah terbangun oleh suaranya. Kamaya terdiam saat Tante Pina sudah ada di sampingnya. Dan datanglah Om Yoga serta Kak Fred. Tanya Tante Pina pada Kamaya, ada apa ini Kamaya? Dan kenapa kamu ada di sini? Maaf Tante, tadi di sini ada suara orang nyanyi lagu Nina Bobo. Apa ada yang nyanyi Nina Bobo? Ah, ngaco kamu Kamaya. Lalu Tante Pina masuk ke kamarnya lagi dengan Om Yoga, sedangkan Kak Fresh memberikan saran untukku. Kamaya, makanya sebelum tidur berdoa dulu. Kamaya hanya terdiam sambil memegang erat tangan Wina yang sedari ketakutan. Pada suatu pagi yang mendung, semua orang rumah beraktivitas seperti biasanya. Namun kakak Kamaya harus pulang ke Jakarta pagi itu. Sebenarnya berat untuk meninggalkan Kamaya di sini, namun apa daya, friend, karena harus meniti masa depan yang lebih baik agar tidak menyusahkan keluarga atau orang lain. Kamaya, Kak friend pamit ya. Kamu jaga diri di sini, jangan males-malesan ya. Iya Kak, tapi Kamaya juga pesan kakak harus percaya dengan cerita Kamaya bahwa di rumah ini tidak beres. Maksud kamu apa Kamaya? Oh tidak Kak, sahut Tante Pina dan Om Yoga. Hati-hati di jalan ya friend, kamu sudah pulang, nanti kamu mampir ke sini. Iya Tante, itu pasti. Wina, Om pamit ya. Iya Om, friend lalu berlekas masuk mobil dan meninggalkan Kamaya. Terlihat begitu sedih Kamaya saat itu, namun demi kebaikan kakaknya dan dirinya kelak, Tante Pina mencoba mempermotivasi agar Kamaya semangat selalu cerita. Tenang, Kamaya, kakakmu tidak apa-apa. Ayo ikut Tante masak di dapur sama Wina. Iya, Tante. Saat akan ke dapur harus melewati kamar yang misterius itu, terdengar suara anak kecil nangis. Kamaya berhenti sejenak mendengarkan suara itu. Semakin didengar semakin keras. Dan pada saat itu dikagetkan oleh Tante Pina. Hayo, ngapain Kamaya? Tante dengar suara tadi. Suara apa? Enggak Tante, Tante Kamaya pengen pindah kamar ke kamar kosong ini. Nanti biar Kamaya yang bersihin. Vina sepertinya berusaha tidak mengizinkan karena takut hantu wanita itu akan marah pada Kamaya. Jangan Kak, Kamaya, nanti hantu wanita dan anak kecil itu marah. Lalu Tante Pina mengalihkan pembicaraan lagi karena masih tak percaya dengan adanya makhluk halus. Udah apaan sih kalian, debat yang gak penting. Ya sudah, Kamaya boleh menempati kamar itu. Saat Kamaya sedang beres-beres baju di kamar Wina, Wina datang menghampiri Kamaya dengan membawa serenteng bawah putih untuk Kamaya agar tak diganggu makhluk halus yang selama ini sering menampakkan diri. Kak, Kamaya, aku punya sesuatu buat kakak biar gak diganggu hantu itu lagi. Terima ya Kak, aku udah susah payah buatnya, jawab kamu. Ya Wina sayang, makasih ya. Oh ya, ikut kakak yuk bersih-bersih kamar. Wina, ayo Kak. Lalu mereka berdua menuju ke kamar yang misterius itu dan membukakan secara perlahan-lahan. Sungguh kotor kamar itu, sudah berapa lama kamar itu tidak dipakai hingga penuh debu. Membuat pengap lamanya lalu membuka jendela kamar agar pengapnya keluar dan timbul matahari. Begitu terlihat barang-barang yang tergeletak. Ada semacam kertas kusam di atas kasur
Kamaya lalu mengambilnya dan berisik balik lagu Nina Bobo. Kamaya berpikir bahwa yang diceritakan selama ini, ia yakin bukan kisah real yang asal mula lagu Nina Bobo ini. Kamaya yakin di balik wanita misterius dan tangisan anak kecil itu adalah kaitannya dengan kertas yang berisi bait ini. Ia langsung membereskan kamar itu hingga rapi dan bersih. Malam itu, di dalam kamar yang sepi, Kamaya tertidur pula, seakan sedang bertemu ibunya, dan Kamaya di pangkuan ibunya dinyanyikan lagu Nina Bobo, yang membuat tidurnya nyaman, tapi semakin lama semakin menyeramkan. Suaranya membuat Kamaya terbangun. Kamaya sadar ada yang memanggil-manggil namanya. Terlihat sosok anak kecil berada di depan lemari sambil menangis. Kamaya memanggil-manggil Wina, mungkin dikira Wina. Wina, Mina, ngapain kamu di situ? Tangis itu makin keras dan berbalik. Tangisan itu sungguh menyeramkan hingga Kamaya langsung berlari meninggalkan kamar itu. Ketika akan membuka pintu sungguh sulit hingga anak kecil itu memegang tubuh Kamaya dan Kamaya seperti sedang dalam kisah opera nyata yang tak mungkin masuk akal manusia. Cerita kebenaran yang digambarkan anak kecil itu yang bernama Nina. Beberapa dekade setelah kedatangan Cornelis de Houtman di Banten, warga negara Belanda dari berbagai kalangan sudah menemui Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Alkisah seorang gadis belia asal Belanda bernama Nina van Beek, gadis yang berasal dari keluarga komposer musik klasik sederhana yang menetap di Nusantara untuk memulai hidup baru karena terlalu banyak saingan musisi di Belanda. Hidup Nina berjalan normal seperti orang-orang Belanda. Di Nusantara pada umumnya berjalan-jalan, bersosialisasi dengan penduduk pribumi, dan mengenal budaya Nusantara. Kedengaran indah memang. Tapi semenjak kejadian aneh itu, keadaan menjadi berbalik terbalik. Kejadian aneh itu terjadi pada suatu malam badai. Petir yang henti-henti saling bersahutan. Dari dalam kamarnya Nina menjerit keras sekali, diikuti suara pas bunga yang terjatuh dan pecah. Ayah, ibu, serta pembantu keluarga Nina menghambur ke kamar Nina. Pintu terkunci dari dalam. Akhirnya pintu itu didobrak oleh ayah Nina. Dan satu pemandangan mengerikan disaksikan oleh keluarga itu. Terlihat di ranjang tidur Nina melipati tubuhnya ke belakang persis dalam proses kenyang merayap mundur sambil menjerit-jerit dan sesekali mengumpat-ngumpat dengan rahasia Belanda. Rambutnya yang lurus pirang menjadi kusut kekaruan. Kelopak matanya menghitam pekat. Itu bukan Nina, itu adalah jiwa orang lain dalam tubuh Nina. Nina kerasukan. Sudah seminggu berlalu semenjak malam itu. Nina dipasung di dalam kamarnya. Tangannya diikat dengan seutas tambang. Keadaan Nina makin memburuk. Tubuhnya semakin kurus dan pucat. Rambut pirang lurusnya sudah kusut gak karuan. Ibu Nina hanya bisa menangis setiap malam. Ketika mendengar Nina menjerit-jerit, ayah Nina gak tahu harus berbuat apa lagi karena kejadian aneh seperti ini akan pernah diduganya. Karena putus asa dan gak tahan melihat keadaan anaknya, ayah Nina pulang ke Belanda sendirian, meninggalkan anak dan istrinya di Nusantara. Pembantu rumahnya pun pergi meninggalkan rumah itu karena takut. Tinggallah Nina dipasang dan ibunya di satu rumah yang gak terurus. Kemudian lagi, pada satu malam badai namun aneh saat itu terdengar Nina gak lagi menjerit-jerit seperti biasa. Kamarnya begitu hening, perasaan ibu Nina bercampur aduk antara bahagia dengan takut. Bahagia bila ternyata anaknya sudah sembuh, tetapi takut bila ternyata anaknya sudah meninggal. Ibu Nina mengintip dari sela-sela pintu kamar Nina, dan ternyata Nina sedang duduk tenang di atas ranjangnya. Gak berkata apa-apa, tapi sejurus kemudian dia menangis sesegukan.
Ibu Nina langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeluk Nina erat-erat. Sambil menangis, Nina berkata, "Ibu, aku takut." Lalu ibunya menjawab sambil menangis pula, Gak apa nak, ibu ada di sini, kamu gak perlu menangis lagi. Ayo kita makan, ibu tahu kamu pasti lapar." "Aku gak lapar, tetapi bolehkah aku minta sesuatu? Apapun nak, apapun. Aku ngantuk, rasanya aku akan tertidur sangat pulas. Maukah ibu nyanyikan sebuah lagu pengantar tidur untukku?" Ibu Nina terdiam agar sedikit gak percaya dari apa yang didengar oleh anaknya, tapi kemudian Ibu Nina berkata sambil mencoba tersenyum, "Baiklah, ibu akan menyanyikan sebait lagu untukmu." Setelah sebait lagu itu, Nina terlelap damai dengan kepala di pangkuan ibunya. Wajah anggunnya telah kembali. Ibu Nina menghela napas lega, anaknya telah tertidur pulas, tapi Nina gak bergerak sedikit pun, napasnya gak terdengar, denyut nadinya menghilang, aliran darah berhenti. Nina telah tertidur benar-benar lelap untuk selamanya dengan sebuah lagu ciptaan ibunya sebagai pengantar kepergiannya. Lagu tersebut sudah sejak nenek moyang kita, tapi tahukah Anda di balik lagu yang cukup sederhana itu ada kisah tragis di balik ceritanya. Kelihatan memang gak ada yang ganjil dari lagu tersebut, tapi pernah Anda coba bertanya pada seseorang tentang siapakah gadis bernama Nina dari lagu tersebut? Konon katanya ketika Anda menyanyikan lagu ini untuk pengantar tidur, anak-anak Anda masih kecil, bayi, tepat ketika Anda meninggalkan kamar tempat Anda tertidur, Nina akan datang ke kamar anak Anda dan membuat anak Anda tetap terlelap hingga keesokan paginya dengan sebuah lagu. Ketika Kamaya sadar bahwa semua ini terjadi agar pandangan mitos ini bukan sekedar mitos, tapi memang kenyataan mulai dari terciptanya lagu dan kisah-kisah tragis. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah yang berhubungan dengan mitos. Namun itu akan menjadi sejarah tersendiri. Dan ingat satu hal lagi, bahwa dunia lain itu ada percaya atau tidak percaya itu kenyataan ada, tapi kita sebagai manusia harus percaya pada kuasa Tuhan. 5 bulan kemudian, semenjak kejadian yang Kamaya alami, ia sudah tidak takut lagi dengan suara anak kecil nangis dan suara nyanyian Nina Bobo dari Ibu Nina. Saat itu juga Kamaya akan meninggalkan rumah Tante Pina itu karena ia sudah dijemput kakaknya untuk ikut ke Korea. Apa yang ia alami akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat Kamaya sedang melihat kamar yang misterius itu, ia sadar ada sebuah lukisan, entah itu wajah siapa, akan menjadi sebuah misteri saat akan meninggalkan kamar itu. Kamaya melihat lukisan itu menangis darah dan datanglah sebuah alunan lagu Nina Bobo. Aku pun ikut bernyanyi juga sambil melihat Wina yang ketakutan lagi sambil tersenyum. Setelah Kamaya masuk mobil dan berangkat, terlihat dari kejauhan di rumah Tante dan Om Kamaya ada Nina dan Ibu Nina di rumah itu.